Oke, welcome back to my YouTube channel ya guys ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, like, share, komen, jauh nah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husein Febrian dari Prodi Manajemen Bisnis. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Apa itu perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa? Perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yaitu merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran produk yang akan ditawarkan. Pasalnya, dengan memahami perilaku konsumen, Anda dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar produk Anda diterima oleh pasar. Dan kali ini, kami akan berbincang seputar teori perilaku konsumen. Bagi Anda yang ingin mengetahui dunia pemasaran lebih dalam, materi kali ini wajib Anda kuasai. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain yang bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sebelum mengkonsumsi barang dan jasa, konsumen melewati beberapa tahapan. Di antara tahapan tersebut, kita perlu untuk mengenal definisi perilaku konsumen. Sebagaimana definisi istilah-istilah lain, perilaku konsumen mendapatkan banyak perhatian dari ahli-ahli di bidangnya. Jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Utility adalah produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain, sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah. Kedisiplinan dan membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat, sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini kita pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, dan cara berpikir. Persepsi nilai yang mereferensi seseorang, contoh budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup, menjadikan konsumen banyak yang suka mengambil pakaian tertutup. Masyarakat Jawa yang tersisa makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok membuat makanan samban adalah penyetan laris. Yang kedua adalah sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan dan tempat tinggal, taman pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut mempengaruhi terhadap caranya mengkonsumsi sebuah produk. Misalkan saja seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara itu, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Yang ketiga yaitu pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup,
kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Yang keempat yaitu psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, proses belajar, dan lain-lain. Teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk produk mereka, dimulai dari pengelompokan demografi, kondisi sosial ekonomi, tempat mereka berkumpul, hobi mereka, lingkaran, pertemanan, kapan waktu yang tepat untuk mengadakan diskon, dan sebagainya. Dari data-data tersebut, perusahaan akan dapat melihat peta perilaku konsumen yang cocok untuk mereka sehingga pemasaran tidak salah sasaran. Misalkan saja produk minuman manis kekinian tentu tidak tepat jika ditawarkan kepada penderita diabetes atau orang-orang yang sudah lanjut usia, atau pakaian bayi tentu tidak tepat jika ditawarkan kepada anak-anak remaja atau dewasa. Dan juga kita harus mengetahui kebutuhan konsumen. Dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dengan mengetahui masalah, perusahaan melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan tidak mungkin produk baru tersebut akan meledak di pasar. Baik, mungkin cuma ini penjelasan dari saya mengenai perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.